Padahal kita kan nggak suka. Ya? Itu menarik sih. Nggak suka. Gimana Ya. tentang marah gimana Gus? Marah ya, itu selalu kita suka menyalahkan kalau marah. Karena kita memang tidak mau ditempati atau ditempatkan di tempat yang salah. Oke. Ya, buanglah sampah aja pada tempatnya. Sampah aja lo harus pada tempatnya. Nah, buang kesalahan, kita nggak mau jadi tempat sampah dari kesalahan orang lain, atau bahkan kita disampah-sampahkan sebagai kesalahan. Oke. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya? Yang terjadi adalah tata kelola dalam kebatinan kita, dalam badan rohani kita. Ya, manusia itu ada dua badan, badan jasmani, badan rohani. Yang seringkali memicu kemarahan paling cepat sesuatu yang nempelnya di badan jasmani, bukan di badan rohani. Ya, tapi ketika dia mencapai beberapa durasi tertentu, dia akan nempel di badan rohani. Oh, jadi jasmani dulu. Jasmani dulu. Nanti nempel di rohani. Iya, tidak langsung ke rohani. Oke. Karena rohani itu sifatnya pemaaf, pemurah, pengasih, penyayang dan seterusnya. Sedangkan badan jasmani kebalikannya. Contohnya kita lapar, kita butuh makan, maka makanan untuk jasmani sesuatu yang sifatnya berlebihan. Ya. Sukanya memilih dan lain sebagainya. Beda dengan makanannya badan rohani. Makanan badan rohani justru puasa. Tetapi bentar Gus, dipotong. Kenapa kalau lapar cepat marah Gus? Itu mah ngomongin diri sendiri. Kalau aku mah enggak. Kalau lapar jadi keren. Enggak ada makanan enggak apa-apa. Nggak ngaruh ya. Itu tergantung suasana batin. Iya. Tata kelola yang punya persoalan. Ya. Baliknya lagi tetap aja kalau mau pakai dalil paling utama ya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Tata kelola yang bagaimana? Kita ketika marah suka menyalahkan. Siapa yang disalahkan? Ujung-ujungnya adalah setan yang disalahkan. Oh, benar. Padahal setan tuh belum tentu bersalah. Tapi kan ngeganggu. Kalau mau diganggu loh, siapapun berhak memberi pengaruh. Ini kan kehidupan sosial, Abu Marlo. Oke. Tapi kita juga berhak menerima atau menolak pengaruh itu. Kalau lu apa-apa lu terima, ketika gua ngasih amarah ke lu nya terima, lu jadi marah. Ya, kalau enggak mah ya kalem-kalem aja. Teman-teman kita yang bante biksu itu mau diapa-apain juga kan kalem aja kan. Malah kita yang semakin marah kan gitu ya. Gitu. Nah, ketika kita tidak bisa menolak pengaruh, semuanya diterima, konfliknya sebenarnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Lemahnya pertahanan kita. Ya kan? Nah, setan belum tentu bersalah. Kenapa? Karena siapa tahu yang salah adalah dirimu sendiri. Siapa itu? Nafsumu sendiri. Ya, ada ungkapan yang sangat jelas, orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi, tapi orang yang bisa menahan amarahnya sendiri. Nah, ini boleh lebih serius nggak sih? Kok kayaknya kamu udah pucet, kayaknya nggak siap untuk yang serius. Amazed sama setan Gus. Ternyata bukan salah setan. Belum tentu. Ya, ini peristiwa indrawi, apa sih yang buat kamu marah? Sesuatu yang kamu lihat, sesuatu yang kamu dengar, sesuatu yang kamu hirup, kamu cium gitu ya, sesuatu yang kamu sentuh. Gak ada urusannya sama hati. Gak ada. Kamu ngeliat ini, menurut kamu salah, marah. Kamu dengar suara yang miring, yang marah, kan gitu kan? Sesuatu yang terjadinya di wilayah kepala. Masih ada kaitannya dengan lupa. Orang lupa suka marah. Orang marah nanti ujungnya apa? Putus asa. Oh gitu. Nah, gini Gus, kadang kan kalau kita ngomong marah ya, tadi bicara tentang si marah gitu ya, si kemarahan itu kan muncul karena tata kelolanya nggak benar, gitu kan kira-kira. Nah, begitu dia marah, pasti dia kan lagi lupa, bener ya? Tentang si dirinya yang sejati gitu. Nah, pertanyaannya orang suka ngomong ini, sakit hati nih, kan tadi ngomongnya nggak ada urusan sama hati nih. Saya sakit hati maka saya jadi marah. Gimana tuh, Bu? Sakit hati itu gimana? Sakit hati siapa yang menyakiti? Belum tentu orang lain juga. Perilaku kita, kebiasaan kita yang apa-apa ditampung, diolah jadi kemarahan, jadi kebencian, jadi dendam, itu menyakiti hati kita sendiri. Jadi siapa yang menyakiti hatimu? Dirimu sendiri, bukan orang lain. Peristiwa indrawi semua itu. Ya. Nah, sesuatu yang indrawi diolahnya di kepala. Kita bisa tolak, bisa terima. Nah, yang diterima diproses turun ke sini. Jadi persoalan hati. Nah, setan wilayahnya di sini. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ngomporinnya di sini ya? Berbisik ke dada manusia, bukan ke kepala. Jadi kita sendiri yang bawa turun atau kita tolak keluar. Kalau kita bawa turun, diterima sama setan.
bisikin. Ya. Sudah jadi, tinggal didorong aja sama setan. Oh, jadi setan tuh cuma ngebisikin. Nah, pertanyaannya adalah gimana supaya dari sini nggak turun ke sini, Gus? Ini secara tampak aja ya. Ya. Ketika ke sini, perjalanan ke sini ada satu pintu yang kebuka ketutup. Pintu apa itu? Ini. Oh, oke. Jadi siapa yang menjaga lisannya, dia memperoleh keselamatan. Ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Iya. Tata kelola lisan. Oke. Kalau ini dipakai untuk dzikir, untuk apa ya, sesuatu ngomong yang baik atau lebih baik diam, itu banyak hal bisa kita selamatkan. Persoalannya ketika kita ngolah ke sini campur aduk, kena pintu ini, bocornya itu maki-maki, ngumpat, ngejek. Nah, itu tambah masuknya cepat. Jadi relate sama statement bahwa kalau lagi marah berdiri duduk dulu gitu. Duduk berbaring gitu. Berbaring. Ya. Intinya adalah supaya nggak keluar dari sini gitu.